Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kalau kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, kuasai keberadaan kami seluruhnya ya Bapa. Roh, jiwa, dan tubuh kami, hati, pikiran kami dikuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami, dan mampukan juga Tuhan untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 26 sampai ayat yang ke-36. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum. Mereka membeli dan menjual. Mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan belerang dan langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang diperanginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di ladang yang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Saudara, sesungguhnya hari Tuhan akan datang pada hari dan saat yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Kita manusia dengan segala keterbatasannya, kita tidak bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, rencana Allah. Mengapa manusia ciptaan Tuhan pada akhirnya harus mengalami jatuh ke dalam dosa? Mengapa Tuhan menciptakan kita manusia? Mengapa kita manusia ciptaan Tuhan harus mengalami kematian? Mengapa juga bumi tempat kita tinggal harus dihancurkan oleh Allah? Firman Tuhan menjawab semua ketidaktahuan kita, segala keterbatasan kita untuk kita bisa mengerti Allah dan segala pekerjaannya, tentang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Saudara, sejak semula Allah menciptakan dunia bukan untuk dibiarkan kosong, melainkan untuk didiami. Tapi karena manusia lebih menuruti perkataan iblis daripada menuruti perintah Allah, maka terputuslah hubungan Allah dengan manusia. Jadi dosa sudah merusakkan segalanya.
Sekalipun demikian saudara, Allah tetap mengasihi kita manusia. Sebagai ciptaan Allah, Allah tetap menyatakan kasih-Nya kepada kita. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah sarana untuk penebusan dosa kita manusia. Dan Allah hendak menyatakan kasih-Nya juga melalui kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua untuk menjemput setiap orang yang tetap percaya kepada Allah dan tetap mengasihi Dia. Saudara, pada hari itu setiap orang harus bertanggung jawab atas keselamatannya sendiri. Dikatakan oleh firman Tuhan, satu orang diangkat dan yang lain akan ditinggalkan. Hal itu akan benar-benar terjadi pada saat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tuhan Yesus akan datang dalam awan-awan, sama seperti ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Dan awan menutupnya dari pandangan murid-murid Tuhan. Kata malaikat kepada murid-murid Tuhan yang berkumpul pada saat itu, di dalam Kisah 1 ayat 11, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Saudara, apa yang seharusnya kita perbuat menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Kita melihat contoh dalam kehidupan Nuh. Nuh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh membuat bahtera dari kayu gofir. Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah yang dia lakukan. Sampai Tuhan berfirman kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini." Demikian juga yang terjadi pada Lot. Tapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Tapi Lot melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Tapi sayang, istri Lot menoleh ke belakang dan akhirnya menjadi tiang garam. Saudara, mungkin tidak sama apa yang terjadi dengan kehidupan Nuh, Lot, dan pada hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Tapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Karena setiap kita tidak bisa menolong satu sama lain. Istri tidak bisa menolong suami, demikian sebaliknya juga orang tua tidak bisa menolong anaknya dan sebaliknya. Tetapi setiap kita harus bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Dan pada hari itu, jangan kita terlalu berat dengan harta benda atau kekayaan yang kita miliki di dalam dunia ini. Karena semuanya itu tidak ada gunanya. Dan kalau tidak, kita akan menjadi tiang garam. Sama seperti istri Lot. Jadi barang siapa yang berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan orang yang kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Puji Tuhan. Jadi satu hal yang harus kita ingat, yang harus kita ketahui, bahwa Tuhan tahu cara bagaimana untuk menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Itu sebabnya percayakanlah hidupmu kepada Allah. Tuhan sanggup, Allah sanggup untuk menolong kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang berkuasa. Dia bukanlah Allah yang mati, tapi Dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa, berkuasa atas langit dan bumi. Sebab pada waktu tanda diberi,
yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri, yaitu Tuhan Yesus, yang akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang masih hidup, kita yang masih tinggal di dunia ini akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Demikianlah kita nanti akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, saudara, harus kita tahu bahwa hari kedatangan Tuhan itu bukanlah hari yang mengerikan, tapi itu adalah hari penyelamatan kita, hari kesukaan yang Allah sudah persiapkan, yang sudah Allah persiapkan buat orang-orang yang mengasihi Dia, buat setiap kita yang setia percaya kepada Dia. Allah sudah mempersiapkan semuanya itu untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa kita yang takut akan nama Tuhan akan terbit kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kita akan keluar dan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi hari itu adalah hari kesukaan, bukan saja bagi orang-orang yang hidup, tapi bagi orang-orang yang sudah meninggal. Semua kekasih-kasih kita yang sudah meninggal, mereka yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan terlebih dahulu. Baru kita yang masih hidup, yang masih tinggal di dunia ini akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang sudah dibangkitkan, menyongsong Tuhan di angkasa. Puji Tuhan, haleluya. Tapi apa yang terjadi, saudara, pada akhir zaman ini akan tampil banyak pengejek yang tidak dapat percaya tentang berita kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Katanya, di mana janji tentang kedatangan Tuhan? Sejak dahulu itu sudah dikhotbahkan. Tetapi apa kenyataannya? Segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Tetapi saudara, Tuhan tetap setia. Tuhan sabar dengan kita. Tetapi janjinya adalah ya dan amin. Dan Allah menghendaki, kalau boleh, jangan ada satupun dari kita yang binasa, melainkan semuanya boleh berbalik dan bertobat, sehingga kita mendapatkan keselamatan. Jadi tetaplah percaya, tetaplah setia untuk menunggu janji Allah, supaya apabila hari itu benar-benar datang, jangan jatuh ke atas kita seperti suatu jerat. Dunia ciptaan Tuhan akan benar-benar dihancurkan oleh Allah pada akhir zaman. Dunia yang sebelumnya pernah dihancurkan oleh Allah, yaitu pada zaman Nuh. Tetapi dunia yang masih ada sekarang ini memang disimpan untuk kesudahan segala zaman, sebagai penggenapan firman Tuhan. Hari itu akan benar-benar terjadi. Tuhan masih menunggu penggenapan firman-Nya, yaitu sampai Injil diberitakan ke seluruh muka bumi. Dalam Injil Matius dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Di dalam kitab Roma, dan sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dan di dalam kitab Wahyu pasal 6, bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Dalam kitab Wahyu 17, sebagai penggenapan firman Tuhan, hari itu akan benar-benar terjadi. Tuhan masih menunggu
penggenapan firman-Nya, yaitu sampai Injil diberitakan ke seluruh muka bumi. Dalam Injil Matius dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Di dalam kitab Roma, dan sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dan di dalam kitab Wahyu pasal 6, bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Dalam kitab Wahyu 17 ayat yang ke-17 bagian yang C, sampai segala firman Allah telah tergenapi. Saudara, apabila semuanya itu telah terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab keselamatanmu, penyelamatan yang dari Allah sudah dekat. Selama masih ada kesempatan untuk kita bertobat dan memohon pengampunan yang daripada Allah, carilah Tuhan. Selama Tuhan berkenan untuk ditemui, berserulah kepada Allah selama Ia dekat. Baiklah, setiap kita meninggalkan segala dosa dan kejahatan kita, baiklah kita kembali kepada Allah supaya Allah mengasihani kita. Sebab Allah memberi pengampunan kepada setiap orang dengan limpahnya. Jadi kalau kita selama ini masih diberi kesempatan umur panjang oleh Tuhan, anggaplah itu sudah kesempatan untuk kita dapat mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita, untuk kita boleh bertobat dan mohon pengampunan dosa yang daripada Allah. Karena sesungguhnya Allah kita bukanlah Allah yang jauh. Dia bukanlah Allah yang kejam ataupun Allah yang jahat. Tapi Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia setia dengan janjinya. Tidak untuk selamanya Tuhan murka, tetapi Allah akan menunjukkan kasih sayang yang besar untuk mengasihi kita, untuk menyayangi kita, untuk mengampuni dosa kita. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu adalah janji Tuhan dalam kitab Yesaya. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita manusia, sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya, sudah merelakan dirinya untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan setiap orang yang percaya akan mengalami hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah di sorga. Jadi mari, biarlah keputusan ada di tangan kita. Maukah kita menerima tawaran yang Allah sudah berikan untuk kita peroleh kehidupan yang kekal? Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Maukah kita menerima kasih sayang yang sudah Allah persiapkan di dalam kehidupan kita? Dalam kitab Wahyu katakan, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah segala sesuatu. Perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma.
dari mata air kehidupan. Barang siapa menang akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi saudara, orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang kecil, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk mencari Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kita. Selama masih ada kesempatan, saudara, percayalah kepada Dia. Percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan memperoleh keselamatan yang daripada Allah. Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita, karena Tuhan Yesus adalah tawaran yang Allah berikan untuk kita memperoleh penebusan atas segala dosa-dosa kita. Puji Tuhan, kiranya Allah mengaruniakan kita kemampuan untuk kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, khususnya hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, supaya kita memperoleh hikmat Allah untuk kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, berbahagia setiap kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Mari saya mengajak kita sekarang untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah keselamatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu sehingga kami boleh mengerti akan Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau boleh menyelamatkan kami sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Kami tetap didapati setiawan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan dan penghidupan kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, khususnya pada hari-hari, oh Tuhan, di saat kami menghadapi, oh Tuhan, oh hari-hari COVID-19 ini Tuhan. Mari Bapa, Tuhan, tolong kami, kiranya Engkau memberikan kami hikmat-Mu untuk kami senantiasa mematuhi apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat, supaya kami memperoleh keselamatan yang daripada-Mu. Sampai, oh Tuhan, pada akhirnya Engkau datang pada kali yang kedua, kami tetap Tuhan mendapatkan keselamatan yang daripada-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih, mampukan kami untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.